Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Adriana, SEMSI, salah satu dosen tetap di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. Bidang keahlian saya yaitu ilmu akuntansi. Saya pernah mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya analisis kinerja keuangan, kemudian praktikum statistik 1, sistem informasi akuntansi, dan praktikum akuntansi dagang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah praktikum statistik. Mata kuliah praktikum statistik merupakan mata kuliah wajib tempuh dan menjadi salah satu mata kuliah prasyarat yang harus diambil mahasiswa sebelum mengambil skripsi ataupun tugas akhir. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah data, menginterpretasi, menganalisis, serta pengujian terhadap hipotesis untuk membantu membuat keputusan dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang studi dan industri. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dipersiapkan memasuki pasar kerja yang semakin menuntut dalam kemampuan analisis data. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa yang pertama mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dari data. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan profesionalitas untuk menyelesaikan penugasan kerja. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu menggunakan DIE. Yang pertama delivery, yang kedua interaction, yang ketiga adalah assessment. Untuk delivery, yaitu saya menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan berbagai literatur, termasuk jurnal-jurnal nasional maupun internasional, kemudian didukung dengan berbagai buku referensi, termasuk buku saya sendiri, ya. Jadi untuk menunjang pembelajaran mahasiswa. Selain itu, saya membuat beberapa video tutorial pembelajaran sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri. Metode yang kedua yaitu interaction. Interaction di sini berarti interaksi antara saya dengan mahasiswa secara tatap muka guna untuk mendukung keaktifan mahasiswa di kelas, yaitu salah satunya dengan cara Q&A, question and answer. Ya, sehingga pembelajaran ini bisa dilakukan secara dua arah. Yang ketiga adalah assessment. Yang dimaksud assessment di sini adalah menilai kemampuan mahasiswa dengan memberikan tugas terstruktur baik individu maupun kelompok. Selain itu, di tengah ataupun di akhir semester itu dilakukan evaluasi, yaitu ujian akhir maupun ujian tengah dengan masing-masing bobotnya sebesar 30%. Nah, selanjutnya mari kita saksikan untuk video pembelajaran secara tatap muka untuk mata kuliah praktikum statistik pada minggu ke-14. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita awali perkuliahan pada pagi atau siang hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini dengan materi yang baru, alangkah baiknya kita review sebentar ya terkait dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai apa itu variabel moderasi ya, karena minggu yang lalu kita sudah mempelajari itu. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak Rahma, silakan, bisa berdiri ya. Apa itu variabel moderasi? Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah variabel independen dengan dependen. Oke. Terima kasih Mbak Rahmah. Jadi variabel moderasi itu variabel yang bisa memperkuat ataupun memperlemah ya hubungan antara independen terhadap
dependent. Nah, di mana kemarin kita sudah mempelajari itu ya. Kalau dilihat dari secara modelnya bisa dilihat posisi variabel moderasi itu sebelah di tengah. Ya, saya contohkan di sini ada independen yaitu inovasi, kemudian dia mengarah ke kinerja, kemudian memunculkan adanya SPM. SPM di sini sebagai moderasi atau variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara inovasi dengan kinerja. Masih ingat ya untuk materi sebelumnya. Nah, untuk materi hari ini, nah, ada istilah moderasi, ada istilah mediasi. Sekilas hampir sama, tetapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Tadi untuk moderasi sendiri sebagai variabel yang memperlemah ataupun memperkuat. Tetapi kalau mediasi, pernah istilah mendengar mediasi? Pernah ya, mediasi. Nah, mediasi ini adalah sebagai perantara. Ya, perantara. Jadi variabel mediasi itu sebagai perantara atau yang menjembatani. Ya, menjembatani antara hubungan dua variabel antara independen terhadap dependent. Ya, jadi sebagai perantara. Kalau bisa saya contohkan di sini, ini senang ini enggak? Belanja online senang gitu ya, biasa Bu, senang Bu, kan banyak marketplace yang menawarkan berbagai produk di situ. Biasanya ketika kita check out gitu ya, biasanya akan ada pilihan untuk jasa pengirimannya, apakah ada kurir ataupun bisa COD ya. Nah, di situ keberadaan kayak jasa kurir itu hampir sama sebagai moderasi. Saya analogikan seperti itu. Jadi kita membeli, ada penjual, kemudian kan barangnya nggak langsung dikirim langsung ketemuan gitu ya, tapi kita melalui kurir, ya kan, kayak jasa kurir entah itu apapun ya. Nah, bisa juga tapi bisa sistem COD langsung dengan penjual sama pembeli, ya kadang-kadang kan bisa seperti itu ya. Jadi, nah kalau untuk mediasi sendiri itu seperti tadi jasa pengiriman atau kurir, ya karena barang diserahkan dulu ke kurir, baru diserahkan ke pembeli. Seperti itu. Jadi kayak perantara, ya. Nah, kalau seperti itu berarti nanti kan ada pengaruh langsung dan tidak langsung. Kalau pengaruh langsung bisa jadi kayak COD, penjual langsung ke pembeli. Nah, tapi kalau melalui kurir berarti kan nggak langsung tuh. Ya, barang itu nyampe dulu ke dikirim melalui kurir atau jasa pengiriman, dari jasa pengiriman itu baru ke sampai kita sebagai pembeli. Nah, analoginya seperti itu. Contoh gampangnya seperti itu, ya. Jadi mediasi di sini tadi sebagai perantara, ya. Cukup paham di sini? Ya. Gimana Mas Afif? Coba. Apakah mediasi itu bisa dilakukan di SPSS atau hanya di WPLS? Oke. Ya, terima kasih Mas Afif atas pertanyaannya. Jadi kalau tadi ya membahas masalah moderasi itu kan kemarin kita sudah menggunakan SPSS, kemudian juga WPLS. Nah, pertanyaan bagus tadi, ketika kita menggunakan mediasi, apakah bisa menggunakan SPSS atau hanya WPLS atau bisa keduanya? Ya. Nah, kita pahami dulu bahwa SPSS, WPLS itu kan sebagai alat. Itu hanya sebagai alat untuk mengolah data. Sebenarnya bisa digunakan SPSS, tetapi ya kita itu pingin mempermudah sesuatu yang rumit. Karena kalau dilihat nanti di model penelitiannya kan seperti ini cukup rumit nih. Ya, kalau SPSS bisa, tapi kita lebih mudah ketika menggunakan WPLS. Jadi menyederhanakan sesuatu yang rumit. Ya, jadi itu ya Mas Afif ya. Jadi sebenarnya bisa pakai SPSS, tapi saya cenderung mengarahkan ke WPLS ya karena lebih mudah. Ya, di situ juga langsung nanti membuat modelnya seperti ini langsung di sistemnya atau aplikasinya bisa. Seperti itu Mas Afif? Bisa dipahami? Oke. Terima kasih. Nah, ada lagi atau saya lanjutkan? Lanjut. Oke. Nah, untuk model penelitiannya sendiri, kalau mediasi bisa dilihat ya di sini dia berada di tengah, tapi karena sebagai perantara, ya sebagai perantara, berarti dia tengah. Nah, ada X, ada Y1, ada Y2. X1 itu sebagai variabel independen,
Kalau dalam hal ini WPLS istilahnya adalah independen itu eksogen. Eksogen ya. Jadi sebenarnya sama ya, intinya sama, cuma penggunaan aplikasinya jadi menyebutkan nama variabelnya juga berbeda. Jadi kalau independen itu eksogen, kemudian ada dependen di sini adalah endogen. Ya, endogen. Nah, endogen di sini ada Y1, Y2. Nah, Y2 di sini diperankan sebagai mediasi. Dia sebagai perantara. Ya, sebagai perantara. X1 itu bisa berpengaruh langsung terhadap Y1. Tapi bisa juga melalui Y2 baru Y1. Jadi ada pengaruh langsung, ada pengaruh tidak langsung. Seperti itu. Jadi mediasi moderasi serupa tapi tak sama ya, dan fungsinya juga berbeda. Oke, saya lanjut kembali ya. Oke, nah ini saya contohkan untuk variabel mediasi. Di sini independennya ada kemampuan pemahaman mahasiswa, kemudian ada Y-nya atau dependennya prestasi akademik, kemudian di mediasi adanya metode pembelajaran. Ya. Kemampuan pemahaman mahasiswa itu bisa mempengaruhi nggak ke prestasi akademik, nilai? Bisa, dari secara kemampuan masing-masing individu itu bisa langsung mempengaruhi prestasi akademik, dalam hal ini nilai ya. Kemudian nah di sini muncul metode pembelajaran. Nah, kemampuan pemahaman ini ya melalui metode. Jadi kalau saya biasanya ketika mengajar itu akan melihat dulu mahasiswanya kemampuannya seberapa. Itu akan menentukan bagaimana metode yang akan saya gunakan, seperti itu. Nah, jadi kan ke sini kan. Nah, kemudian metode yang saya gunakan ini ya, kemudian dia bisa berpengaruh ke prestasi akademik. Ya, jadi dia posisinya sebagai mediasi, sebagai perantara. Ya, jadi nanti kita bisa melihat dia apakah benar-benar sebagai mediasi atau bukan. Ya, nanti bisa diuji seperti itu. Next ya. Oke. Nah, untuk moderasi sendiri ya di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah mediasi komplementer, ada mediasi kompetitif, dan hanya ini indirect only mediation. Apa itu? Ya, yang pertama mediasi komplementer, pengaruh tidak langsung dan langsung, keduanya signifikan dan mempunyai arah yang sama. Tadi saya jelaskan ya, ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Dikatakan sebagai jenis mediasi komplementer kalau pengaruh langsung dan tidak langsungnya signifikan semua. Ya, baik langsung, tidak langsung, semuanya signifikan. Yang dinamakan signifikan itu kalau nilai koefisiennya adalah di bawah 0,05. Jadi keduanya signifikan. Kemudian satu lagi nih, arahnya sama. Artinya misalkan positif semua, negatif semua. Nah, itu dinamakan jenis mediasi komplementer. Kemudian yang kedua, mediasi kompetitif. Pengaruh langsung dan tidak langsung signifikan, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Jadi mungkin yang pengaruhnya langsung itu positif, yang tidak langsungnya bisa negatif. Nah, kalau arahnya berlawanan, nah ini dikatakan sebagai mediasi kompetitif. Ya. Jadi sama-sama signifikan, cuma arahnya yang berbeda. Ya, seperti itu. Nah, satu lagi adalah hanya pengaruh tidak langsung, indirect only mediation. Pengaruh tidak langsung signifikan, tetapi pengaruh langsung pengaruh tidak langsungnya pengaruh tidak langsungnya signifikan. Jadi yang ininya. Bentar. Pengaruh tidak langsungnya dia signifikan, tetapi pengaruh langsungnya tidak signifikan atau di atas 0,05. Jadi seperti itu. Jadi menentukan bagaimana jenis mediasinya. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa. Oke. Next ya. Nah, ini adalah prosedurnya. Jadi terkait nanti menentukan jenisnya seperti apa, ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, apakah P1, P2 itu signifikan? Saya gambarkan sebentar ya. Nah, bisa dilihat ya.
Tadi kan ada pengaruh langsung ya, yang P3, kemudian tidak langsung ada P1, ada P2. Kita lihat dulu, P1 sama P2 itu signifikan atau enggak. Jadi nilai yang ada di P1 dan P2 itu kita lihat signifikan atau tidak. Artinya signifikan tadi nilainya di bawah 0,05. Oke. Kalau tidak signifikan, ya misalkan di sini, Bu, P1, P2 enggak signifikan. Ya. Nah, kita lihat juga P3-nya signifikan atau tidak. Nah, kalau hasilnya ternyata berarti kan ketiga-tiganya nih, P1, P2, P3 semuanya nggak signifikan. Berarti dikatakan dia tidak mediasi dan dia tidak berpengaruh. Kan tiga-tiganya nggak signifikan. Nah, berarti memang dia bukan sebagai mediasi dan juga tidak ada pengaruh di situ. Paham sampai di sini? Oke. Nah, kalau P1, P2, P3-nya tidak signifikan. Nah, kalau P1, P2-nya signifikan, di sini P1, P2 signifikan. Kita lihat, kalau P1, P2 signifikan, berarti kan di sini ya, keputusan ya. Tapi kita lihat juga P3-nya signifikan atau tidak. Kalau tidak signifikan, berarti itu sebagai mediasi penuh. Artinya dia hanya pengaruh tidak langsung tok, berarti dia pengaruhnya hanya tidak langsung tok. Pengaruh langsungnya nggak bisa. Dia full, berarti artinya full penuh sebagai mediasi. Kita lihat lagi. Tadi P1, P2 signifikan, P3-nya signifikan atau tidak? Kalau ya Bu, signifikan. Ya, kalau signifikan, nah kita lihat di sini ya, arahnya tadi. Apakah semuanya positif atau berlawanan arah? Jadi ini ya, P1, P2, P3 semuanya signifikan. Tapi kita lihat dulu arahnya. Arahnya seperti apa? Kalau ternyata arahnya sama, positif semua, itu dinamakan mediasi parsial atau komplementer. Jadi kalau P1, P2, P3 semuanya signifikan dan arahnya sama, berarti itu jenisnya adalah mediasi komplementer. Tapi kalau ternyata semuanya signifikan Bu, tapi kok arahnya berbeda, itu namanya adalah mediasi parsial atau kompetitif. Nah, jadi di situ ketika menentukan jenisnya apa. Ya, jadi perlu melihat nilai dari P1, P2 dan P3. Cukup jelas atau ada yang mau tanyakan? Jelas. Oke, saya next ya. Nah, ini ada model penelitian ya, di mana untuk materinya kemarin sudah di-share ya. Materi kemudian sama data juga sudah di-share. Silakan sudah di-download? Sudah. Nah, sudah di-download, kita lihat dulu. Di situ ada data, kemudian kita lihat di sini ada modelnya. Ada variabel SPM, ada kinerja, ada inovasi. Di mana inovasi sebagai mediasi ya. Bukan moderasi ya, tapi mediasi. Di sini kita memunculkan adanya hipotesis. Ya, hipotesis ada H1. H1 itu di sini SPM ke kinerja. Ya, dia punya pengaruh positif langsung. Ya, namanya hipotesis kan menduga ya, dugaan. Kemudian H2-nya, H2 di sini apa? Tadi yang pengaruh tidak langsung. Jadi SPM inovasi ke kinerja. Nah, kita buktikan nih nanti apakah H1, H2 diterima atau justru ditolak. Kita buktikan dengan ngolah data terlebih dahulu. Oke, nah sebelum masuk ke pengolahan, kita lihat dulu untuk buat PLS itu ada berapa langkah? 5. Ada 5 proses ya, 5 proses. Yang pertama, apa? Membuka atau membuat file project. Biasanya kita datanya dulu toh. Ya, datanya di-linkkan nanti, kemudian membaca dan data mentah yang akan digunakan dalam analisis SEM. Yang ketiga adalah pemrosesan awal data untuk analisis SEM. Yang keempat adalah mendefinisikan model SEM-nya. Mendefinisikan ini berarti kita membuat model penelitian itu di dalam softwarenya. Ya, oke. Yang terakhir adalah menjelaskan analisis SEM dan melihat output. Jadi setelah dibuat modelnya, tadi yang awal kan di-linkkan dulu kan, kemudian dibuat modelnya ya, langsung di softwarenya kan, kemudian kita coba olah. Nah, nanti kita keluar hasilnya atau outputnya ya. Oke, bisa dipahami untuk langkah-langkahnya?
Ini sama dengan kayak minggu yang lalu ya untuk WPLS, cuma kemarin itu moderasi, sekarang mediasi. Oke. Nah, langsung saja ke pengolahan datanya. Sudah dibuka untuk softwarenya, web di situ web PLS yang 8 ya. Oke. Nah, silakan bisa diolah sesuai dengan langkah-langkah ya materi yang sudah saya sampaikan, sudah saya share sebelumnya. Oke ya. Dari awal itu diproses to use software dulu ya. Kemudian, nah langkah yang pertama, proses yang pertama apa dulu? Ngelink ke ininya dulu ya, datanya dulu ya. Dicari dulu datanya tadi yang sudah di-download. Sudah? Oke. Kemudian tinggal dicari, kemudian di oke. Nah, kita menuju step berikutnya. Langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua tadi datanya ditampilkan ya. Read from file ya. Sudah tahu posisinya datanya ya, jangan sampai bingung carinya di mana gitu ya. Kemudian di oke. Sudah? Oke. Next. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Maaf. Ini ya. Ya, mengkonfirmasi oh datanya betul ya, seperti ini. Kemudian tinggal di next saja. Ya. Tampilan seperti ini, kemudian di finish. Sudah? Oke. Nah, datanya seperti ini, betul ya? Ada SPM 1, SPM 2 dan seterusnya, ada inovasi dan seterusnya ya. Oke. Di sini ketika kita tinggal yes saja ya karena sudah sesuai, kemudian di oke. Nah, step berikutnya, proses yang ketiga. Jadi cukup mudah menggunakan WPLS. Makanya tadi menyederhanakan sesuatu yang sulit. Ya, karena kita kayak tinggal ikuti proses 1, 2, 3 gitu ya. Selama tidak ada kendala, insya Allah aman. Ya, jadi next gitu ya. Oke. Proses yang ketiga sudah sampai sini? Oke, tinggal di oke. Nah, tampilannya seperti ini, di yes ya, sudah di yes. Oke. Nah, langkah yang berikutnya, langkah keempat. Nah, kita mulai ini ya, define same model ya. Kita bikin model penelitiannya ya, seperti ini. Nah, diklik dulu bagian yang mana? Laten ya. Ya kan, laten. Silakan diklik yang laten, kemudian jangan lupa diisikan ya bagian laten itu. Tadi ada berapa? SPM, inovasi sama kinerja. Disesuaikan yang pertama SPM terlebih dahulu. Nah, nanti di add indikatornya SPM semua. Dari SPM 1 sampai SPM yang terakhir. Setelah itu apa? Di save. Oke, di save. Setelah di save kita melakukan hal yang sama untuk variabel yang lainnya. Ada inovasi sama kinerja. Nah, nanti tampilan seperti ini. Oke. Ini yang pertama SPM. Nanti kalian lakukan lagi untuk yang latennya kinerja sama inovasi. Ya. Ada kendala? Cukup mudah ya. Oke. Nah, nanti seperti ini ada SPM, kinerja sama inovasi. Nah, kalau sudah sampai tahap variabel sudah ada semua, kita lanjut menghubungkan antar variabel, dihubungkan dengan kita menghubungkan antara SPM terhadap kinerja, kemudian SPM inovasi ke kinerja. Dengan menggunakan apa? Direct link option ya. Dihubungkan dengan direct link option. Silakan dihubungkan. Jadi ketika mau menghubungkan, klik satu kali kita hubungkan ya, untuk menghubungkan yang lain juga sama. Oke. Sudah sampai sini? Ada kendala? Nah, kalau sudah berarti proses step
kelima ya. Kita mulai proses gitu ya hasilnya. Nah, sampai tahap ini ada kendala? Sudah ya sampai tahap ini. Kita coba analisis ya hasilnya output untuk menjawab H1 dan H2. Oke. Nah, tampilkan di ini ya, view ya. View. Kalau di all bisa ya. Kalau kita mau menampilkan pad koefisiennya silakan diklik yang mana? Show. Nah, cari yang ada pad koefisien. Ya, oke. Nah, hasilnya nah, nanti tampilnya seperti ini. Dilihat ada pad koefisien, kemudian ada p value. Jadi untuk menentukan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak ya. Nah, kita yang pertama dulu nih. Melihatnya dari nilai pad sama nilai signifikan ya. Jadi kita harus melihat dari dua hal di sini. Nilai signifikan itu berarti harus di bawah 0,05 ya. Kemudian padnya kita lihat dulu sesuai nggak arahnya dengan hipotesisnya. Nah, yang pertama H1 ya. Tadi H1 itu apa bunyinya? SPM berpengaruh positif langsung terhadap kinerja. Nah, hasil dari ini adakah yang bisa menjawab? Oke, Mbak Sukma silakan bisa berdiri. Diterima karena arah matnya positif dan nilai signifikannya kurang dari 0,05. Oke, yang lain setuju dengan jawaban Mbak Sukma? Setuju. Oke, terima kasih Mbak Sukma atas jawabannya. Oke, kita lihat nilai padnya, dia positif. Ya, betul ya? Teman-teman setuju? Setuju. Kemudian nilai signifikannya berapa? Di bawah 0,5, di atas? Di bawah, berarti artinya signifikan. Berarti hipotesis 1 diterima. Artinya SPM berpengaruh positif langsung terhadap kinerja. Oke, satu lagi nih. Nah, kalau tadi kan baru pengaruh langsung, sekarang pengaruh tidak langsungnya. Kita melihat dari apa? Nilai pad koefisien dan nilai signifikansi. Kita lihat dari SPM ke inovasi. Dari SPM ke inovasi. Nilainya positif, negatif? Positif. Signifikan nggak? Signifikan, oke. Dari inovasi ke kinerja? Positif juga ya? Positif. Kemudian nilainya signifikan atau enggak? Signifikan, karena di bawah ya 0,05. Oke, nah berarti kesimpulannya gimana? H2 diterima atau ditolak? Diterima, karena tadi arahnya sesuai, positif ya, semuanya signifikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, tipe atau jenis mediasinya, kira-kira jenisnya apa ya? Tadi nih kita lihat P1 signifikan, signifikan, P2 signifikan, P3 signifikan. Arahnya positif semua atau ada yang berbeda? Positif semua, berarti artinya apa? Nah, mediasi komplementar. Bisa ya? Mudah ya? Oke. Belajar praktikum statistik itu hal yang menyenangkan gitu ya. Ada sesuatu hal yang baru gitu ya. Nah, ini juga menunjang kalian nanti dalam ketika nanti ini mau skripsi ya ataupun riset-riset, ini kan teknik-teknik analisis ya sudah menunjang, sudah mumpuni, jadi lebih paham. Seperti itu. Cukup jelas? Bisa dipahami semuanya? Oke. Jadi kita dipermudah dengan adanya alat-alat statistik. Salah satunya adalah UAP PLS. Oke, kalau cukup jelas ya alhamdulillah ya, berarti apa yang saya sampaikan ini bisa diterima baik oleh teman-teman mahasiswa di sini. Nah, silakan bisa dipersiapkan untuk shutdown ya, jangan lupa. Kemudian karena tidak ada yang mau ditanyakan dan sudah cukup jelas, kita akhiri ya pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf apabila dalam pembelajaran kali ini mungkin masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu video pembelajaran tatap muka mata kuliah praktikum statistik 1. Semoga dapat bermanfaat
Terima kasih, sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.